Okay, good afternoon to your time, I think, when you saw this video. So, penjelasan saya sekarang ini semoga bisa lebih ringkas dan akan membantu juga karena kalau penjelasan di Zoom itu akan memakan waktu terlalu lama, ya. Nah, kalau video seperti ini kan kalian bisa menonton kapanpun. So, for my students, sekarang saya akan menjelaskan ujian praktikum kita yang saya sampaikan di awal akan dilaksanakan sebelum Mid, ya. Nah, let's see. Jadi kita masih dalam minggu ketiga atau sekarang minggu keempat tentang incomplete sentences. Nah, nanti itu seperti yang terlingkar di situ, kalian akan belajar tentang beberapa hal sebelum ujian praktikum di minggu ketujuh. Sebentar lagi, ya. Ujian praktikumnya tinggal sebentar lagi. Semoga tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan ya begitulah. Semoga ya. Oke, apa yang akan dipelajari? Nah, di ujian praktikum nanti atau di quiz, as I said, akan terdiri dari dua hal, seperti yang dipelajari sebelumnya. Ujian praktikum kita hanya akan diambil dari materi incomplete sentences, yaitu 40 soal yang kalian kerjakan kemarin. Ya, 40 soal tersebut akan saya pilih set soal lainnya dan akan saya ujikan ketika ujian praktikum nanti. Jadi ya kita sambil belajar teori yang lain juga, tapi fokus kita adalah di 40 soal pertama ujian reading TOEIC. Oke. Yang terdiri dari grammar dan juga vocabulary, ya. Nah, grammar apa-apa saja yang perlu kalian pelajari itu sudah saya listkan. Kayak yang saya bilang, saya tidak akan menjelaskan ini satu persatu lagi. Ya, ini sudah asumsinya sudah kalian pelajari dulu. Tinggal kalian ingat-ingat kembali. Nah, di sisa pertemuan kita hingga di ujian praktikum nanti saya akan memberikan simulasi terus bagaimana cara pengerjaan soal ini. Dan saya akan detailkan nanti kemudian ya. Jadi secara ringkas ujian praktikumnya saya akan menanyakan dua soal, satu soal grammar, satu soal vocabulary kepada kalian dan dijawab secara lisan via Zoom nanti ya. Let's see, kita coba dulu satu soal. Nah, ini sepertinya kemarin sudah kita bahas. Ketika kalian mendapat soal seperti ini, jawab secara lisan. Jawabannya dan juga penjelasannya. Despite having 4 years of experience in software programming, Mr. Jones hadn't used a word processing program before. Yeah. So the answer is before. Kenapa? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Jadi yang saya minta itu dua. Satu adalah jawaban, yang kedua adalah alasannya kenapa. Kalau yang dites, misalnya soal seperti ini, soal vocabulary, kalian bisa menerjemahkan soalnya sebagai pengganti alasan. Jadi misalnya jawabannya before. Alasannya apa? Kalian terjemahkan soalnya dan juga pilihan jawabannya. Kalau itu benar, saya akan terima. Gitu ya. Next. The person who is taking the minutes will be seated blah 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 the chairman. Ini juga soal vocabulary ya. Jawabannya adalah by. Kenapa? Karena by di situ artinya adalah di sebelah atau di samping. Next itu salah karena dia tidak lengkap. Bisa kita pakai next, tapi kalau next-nya itu next to. Kalau next to the chairman itu benar, di sebelah chairman. Tapi kalau next-nya di situ cuma next, itu tidak bisa. Yang kita gunakan adalah by, di sebelah. Will be seated by the chairman. Next, the employees blah 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 about the closure before the announcement was made public. Ya. Jawabannya apa? Soalnya dulu, di employees, para pegawai titik-titik tentang penutupan sebelum pengumumannya diumumkan secara massal atau dibuat pengumumannya secara publik. Ini soal grammar, ya. Kalau soal grammar, berarti butuh jawaban yang ya menjelaskan tentang grammar juga.
terjemahan soalnya sudah tadi, tapi kalau soal grammar harus dijelaskan secara gramatikal. Soal ini di frase yang kedua yang dihubungkan oleh kata hubung before, ya, the announcement was made public. Itu adalah bentuk pasif, ya, bentuk pasif. The announcement was made public. Pasif itu apa? Untuk apa kita gunakan? Nah, itu bisa saya jelaskan kemudian, ya. Nah, di sini jawaban yang benar, jawabannya adalah Charlie, ya. New. Kita butuh tenses past tense di sini untuk mengindikasikan kejadian yang terjadi sebelum suatu kejadian. Kejadian yang pertama terjadi di sini adalah employee-nya. Ya, asumsikan jawabannya semuanya tahu gitu ya. A, B, C, D itu artinya tahu. Karyawan mengetahui tentang penutupan sebelum pengumumannya dibuat secara publik. Berarti di antara dua kejadian tadi, yang terjadi pertama kali adalah karyawannya tahu dulu, baru pengumumannya dibuat, gitu kan? Nah, karena announcement was made public itu sebenarnya simple present, tapi dibuat menjadi pasif. Nah, untuk mengindikasikan kejadian yang terjadi sebelum pengumumannya dibuat, itu kita menggunakan past tense. Jadi simple saja, nanti ketika dapat soal seperti ini dijawab saja. Kenapa jawabannya C? Karena di kalimat ini yang dibutuhkan adalah kalimat past tense, atau tensesnya adalah yang dibutuhkan adalah past tense untuk mengindikasikan kejadian yang terjadi sebelum kejadian lainnya. Jadi jawabannya cukup verb to yang digunakan sini, new. Gitu. Oke. Soal keempat, blah blah blah, it was a holiday, the doctor performed emergency surgery on the heart patient. Jawabannya adalah ini soal vocabulary, ya. Dia cuma mau tahu vocabulary apa yang cocok untuk mengisi frase yang rumpang di atas. Jawabannya adalah although. Meskipun, walaupun sedang libur, dokter tetap melakukan operasi darurat atau bedah darurat pada jantung pasien. Kita tidak bisa menggunakan during, selama. Bisa kalau kalimatnya berubah. It was nya itu dihapus. During holiday, nah seperti itu. Jadi kalau soal vocabulary terjemahkan dan berikan alasan kenapa jawaban itu yang paling tepat, itu sudah cukup. Nah, maksud saya itu dari Bloom taksonomi ini adalah taksonomi atau step tahapan pembelajaran setiap orang lazimnya dimulai dari yang paling bawah sampai puncak segitiga yang paling atas. Selama ini kita belajar dengan mengingat dulu, kemudian memahaminya, setelah itu menerapkannya, gitu kan? Anggaplah dalam belajar TOEIC itu kalian dulu belajar vocabulary pertama kali, kemudian kalian mengerti isi kalimat dari soalnya, kemudian kalian mengerjakan soal tesnya, itu adalah masih dalam tahap apply. Nah, saya ingin kita satu step lebih di atas, yaitu analyze. Ketika kalian mampu memecah, kenapa soal ini begini, dan kenapa jawabannya C, itu ada di tahap keempat, analyze, sampai ke atas nanti, gitu ya. Jadi, semangatlah untuk belajar satu step lebih dari yang biasanya. Nah, lagi, kita coba. Ini soal grammar. Dijelaskan secara grammar. Nanti soal yang akan kalian dapatkan juga ada tandanya seperti ini. Soal apa? Grammar atau vocabulary. Tetap akan ada seperti itu. Misalnya, kamu, ya, yang sedang nonton ini, kamu dapat soal ini. Saya akan kasih waktu untuk menjawab, ya beberapa detik atau 1 menit mungkin. Saya butuh jawabannya juga alasannya. So, did you take blah 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 photographs when you were on vacation? Jawabannya adalah many. Ya. Kenapa many? Karena
Seperti penjelasan di situ. Photograph itu adalah kata benda, noun, yang sifatnya countable, bisa dihitung, sehingga untuk mengindikasikan jumlah dari fotograf tadi, quantifiernya, kalau nanti dipelajari di structure atau grammar, kita butuh many. Kita tidak bisa menggunakan much di situ ya. Nah, seperti itu saja jawabannya. Apa jawabannya? Many. Alasannya apa? Karena sebelum fotograf, yaitu countable noun, kita membutuhkan many. Cukup seperti itu. Lanjut. Sekarang kamu lagi. Soal vocab. The only blah 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 way to deal with this problem is to tackle it head on. Head on itu artinya langsung, secara langsung. Pilihan jawabannya effectiveness, effectively, effective. Yang mana? Lihat kata way di situ. Kata way, kata benda, seharusnya biasanya diawali oleh adjektif untuk mendescribekan kata way-nya. Di antara A, B, C, dan D, pilihan jawaban itu yang adjektif adalah effective. Sehingga jawabannya, the only effective way to deal with this problem is to tackle it head on. Atau mau diterjemahkan juga bisa. Seperti itu. Ya, itu saja penjelasan tentang ujian praktikumnya. Materinya tadi, yang ini. Jadi silahkan dipelajari ulang. Kalian tidak tahu akan dapat soal yang mana. Mungkin soal auxiliary verbs, soal pronoun, gerund, atau infinitif. Silahkan dipelajari. Waktunya tinggal beberapa minggu lagi sebelum ujian praktikum. Oke? Itu saja. Thank you very much.